ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah. Kor dari lingkungan Santa Clara, tata laksana dari lingkungan Santa Teresia. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri. Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama keluarga Bapak Halim Gani mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk ulang tahun Pelagiello Agita Budi Kris de Nordaus dan juga Apregio Agita Kati Grand de Melo yang ke-10. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan tercapai cita-citanya, serta tetap setia dalam iman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Kita sudah memasuki minggu ketiga Prapaskah dan pada hari ini sabda Tuhan juga melalui kisah Musa kita diundang untuk mengimani Allah yang Esa, Allah Sang Pencipta yang peduli kepada umatnya dan juga senantiasa menjaga untuk mereka senantiasa boleh mengalami keselamatan. Namun demikian kita juga diundang untuk membangun sikap tobat yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita tidak alih-alih menghakimi sesama, tetapi kita justru sendiri yang harus melakukan pertobatan. Maka marilah kita di awal Ekaristi ini kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat, maka kami Kau undang untuk bertobat. Kami mohon teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan dari kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu berfirmanlah Allah, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir.
ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Jadi untuk menjadi pengikut Musa,
Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula janganlah bersungut-sungut, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat laut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang pantas kita renungkan, pertama-tama adalah sabda Tuhan ini mengandaikan bahwa kita semua sudah mengerti, memahami bahwa sejarah keselamatan atau Allah yang menyelamatkan itu menyejarah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tentu mengandaikan kita sudah membaca kitab Kejadian bab 1 sampai bab 11. Itu mengisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi juga yang kedua, bagaimana Allah menempatkan kita sebagai partnernya atau teman kerjanya di tengah dunia ini, di mana juga Allah hadir. Tuhan mau supaya kita ambil bagian di dalam kehidupan Allah, di dalam kebaikannya. Dan oleh karena itulah juga dalam kitab Kejadian 1 sampai 11 itu mengisahkan tentang bagaimana Allah membuat perjanjian dengan manusia, tetapi manusia tidak setia, artinya manusia jatuh dalam dosa. Sekalipun demikian, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia selalu tetap mengasihi manusia dan juga menjaga, memelihara, tapi juga sekaligus memperbaharuinya. Tentu kita diingatkan kembali kisah semua itu, kejatuhan manusia di Taman Eden, kejahatan manusia di mana manusia yang pertama juga Kain itu membunuh saudaranya, dan juga seterusnya terjadi demikian rupa sampai juga nanti kemudian baru Tuhan memperbaharui di dalam bab 12 mulai dengan perjanjian Bapa Abraham. Disitulah mulai juga sejarah keselamatan. Dan juga terjadi banyak sekali kejahatan sampai juga di zaman Musa. Bagaimana juga ketika Bapa Abraham itu mulai menetap di tanah Kanaan, seperti bagaimana Tuhan menjanjikan kepadanya. Tapi ketika mengalami paceklik, itu Yusuf, anaknya yang dikasihinya itu dipersiapkan juga untuk membawa mereka ke Mesir agar mereka boleh mengalami keselamatan. Dan disitulah mereka menjadi bangsa yang besar. Tetapi sesudah itu, setelah mengalami penindasan, ya Tuhan juga mempersiapkan Musa untuk membawa mereka kepada keselamatan, keluar dari Mesir untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua mengerti bahwa di zaman itu juga orang terus-menerus mencari sebetulnya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini.
Dan Tuhan memperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Aku, ini Aku. Israel itu nama lain dari Yakub sebenarnya. Karena apa? Karena ketika Yakub itu bergulat dengan malaikat, dia tidak mau melepaskannya dengan kamu siapa? Dan dia menjawab, aku adalah aku. Nah, mulai dari sana Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka yang hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah banyak dewa-dewi, mereka akhirnya harus menerima, mengenal yaitu yang satu-satunya Allah Sang Pencipta itu, yaitu Aku adalah Aku. Dan hari ini nama itu diperkenalkan lagi kepada Musa. Musa diingatkan siapa yang hadir itu adalah Allah yang menyejarah, yang menuntun mereka untuk mengalami keselamatan. Santo Paulus sebagai ahli kitab juga membuatkan ringkasan kepada kita bagaimana Allah itu selalu menjaga, melindungi. Dia mengatakan tadi, kita semua ini ada di dalam perlindungan awan. Kita juga sudah dibaptis di Sungai Yordan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting tidak lain adalah sampai kepada perjanjian baru. Batu karang yang menyelamatkan itu adalah Putra Allah, yaitu Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka sekali lagi kita semua diandaikan oleh sabda Tuhan hari ini sudah mengerti, memahami sejarah keselamatan Allah yang panjang itu sampai kepada putranya Yesus Kristus. Dan di dalam Injil kemudian kita mendengarkan bagaimana Yesus sendiri, sang batu karang itu, memberi pengajaran kepada kita. Yang paling penting untuk kita sekarang ini sebagai orang beriman, terutama di dalam masa Prapaskah ini, tentu saja kita alih-alih kita menghakimi orang lain atau membandingkan diri dengan orang lain, akan menjadi lebih baik kalau kita sendiri juga bertobat. Dicontohkan ada orang Galilea melaporkan pada Yesus, ada orang yang dibunuh oleh Herodes, dicampurkan darahnya dengan darah kurban, dan menurut mereka itu barangkali layak karena mereka memang salah. Tapi Yesus tidak mau menghakimi mereka, justru mengingatkan kita semua. Kalau soal mati itu ya kita bisa saja mati seperti apapun. Soal mati bisa mati mengenaskan dan lain sebagainya, entah kecelakaan dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi soalnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita sejak zaman kitab Kejadian dari Taman Eden, kita belajar setia kepada Tuhan, belajar setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga ketika orang yang ditimpa menara di dekat kolam Siloam di Yerusalem itu sama juga. Tidak berarti bahwa kalau kita ada di Yerusalem itu berarti sudah beres. Yerusalem itu lambang. Mungkin kalau ditarik ke zaman sebelumnya itu adalah Taman Edennya itu, yaitu Yerusalem itu di mana ada damai sejahtera, ada shalom di sana karena Tuhan hadir di sana. Persoalannya bukan soal tempatnya, persoalannya bukan bahwa kita dekat dengan bait Allah dan lain sebagainya, tetapi tetap saja bahwa yang menjadi persoalannya bahwa kita harusnya tetap menjalankan pertobatan. Kalau kita ada di Yerusalem, atau kalau kita mau terjemah, kalau kita sudah dibaptis, kita sudah menerima sakramen inisiasi, memang itu suatu jaminan keselamatan dari pihak Allah. Tapi dari pihak kita dituntut supaya kita hidup sesuai dengan apa yang rahmat yang kita terima di dalam pembaptisan dan juga menjaga rahmat itu. Maka tadi juga diakhiri dengan perumpamaan dengan pohon ara. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan yang keselamatannya menyejarah dalam kehidupan kita,
selalu memberi kesempatan kepada kita juga di masa khusus ini, supaya kita juga mengalami pertobatan dan juga menghasilkan buah sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita diberi kesempatan dan terus-menerus, bahkan juga di dalam sakramen-sakramen gereja, kita juga ada sakramen rekonsiliasi. Itulah juga salah satu tanda kasih Allah kepada kita. Kita tidak dibiarkan bergumul sendiri di dalam dosa, dalam kesalahan kita. Namun setiap kali Tuhan mengampuni kita dan kita boleh memulai hidup baru lagi di dalam kehidupan kita. Semoga kita menggunakan masa Prapaskah ini, terutama kita semua semakin sadar bahwa kita membutuhkan kerahiman Tuhan dan kita melakukan pertobatan sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, oleh karena kasih-Nya yang amat agung, Allah Bapa berkenan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan rendah hati, agar kita selalu terbuka akan kasih dan panggilan-Nya. Bagi gereja semesta, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri gereja, sehingga kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu senantiasa tinggal bersama kami yang tengah berziarah menuju kepada kerajaan. Semoga kami semakin teguh dalam iman, harapan, dan kasih untuk selalu menjadi saksi Injil-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, sertailah dan dampingilah para pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga mereka selalu mewartakan kasih setia-Mu yang terwujud dalam perhatian yang nyata serta penuh rasa tanggung jawab, berjuang demi kesejahteraan umum. Semoga kami semakin berani terlibat dalam mewartakan kasih setia-Mu bagi segala makhluk. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, berkatilah para penderita agar dengan rela dapat menyerahkan penderitaan mereka kepadamu sebagai silih atas dosanya sendiri maupun dosa sesamanya. Semoga kami semakin menyadari betapa agung kasih setia-Mu terhadap kami yang lemah dan berdosa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga pada masa Prapaskah ini pertobatan kami semakin berkembang. Semoga kami saling meneguhkan dalam memahami serta melaksanakan kehendak-Mu bagi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan anak-anak kami yang berulang tahun, Bila Kielo Agita Budi dan
Arpegio Agita Cakti yang berulang tahun. Semoga mereka semua senantiasa Kau jagai, Kau lindungi, Kau berikan rahmat kesehatan, dan terlebih lagi dapat bertumbuh dengan baik, agar mereka semua juga boleh mengalami kasih setiamu dan berguna bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, kasih setiamu senantiasa memampukan kami untuk bertobat. Semoga kami sungguh menggunakan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk semakin memperbaiki hidup dengan mengikuti jejak Yesus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai tanda pertobatan kami. Bantulah kami untuk mengikuti teladan kasih dari Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilemburkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama semua malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita doakan tahun komunitas basis gerejawi. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putra-Mu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah sejenak kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa dalam minggu ini. Misa Hari Raya Kabar Sukacita, hari Selasa, tanggal 25 Maret pukul 6 sore di gereja. Untuk itu, misa harian pagi Selasa ditiadakan. Misa Komunitas PDKK San Frades, hari Rabu, tanggal 26 Maret pukul 7 malam di Kapel Santo Aloysius. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah mulai pukul 6 sore, kita laksanakan ibadat jalan salib yang dilanjutkan dengan misa harian. 2. Jadwal gladi kotor untuk petugas liturgi Pekan Suci. Gladi kotor dilaksanakan pada setiap pukul 7 malam di gereja. Yang diundang untuk hadir adalah para petugas liturgi Misa Minggu Palma sampai dengan Misa Minggu Paskah dengan pembagian jadwal sebagai berikut. Senin tanggal 24 Maret untuk semua petugas misa Kamis Putih. Selasa, tanggal 25 Maret, untuk semua petugas ibadat Jumat Agung. Rabu, tanggal 26 Maret, untuk semua petugas misa Vigili Paskah dan Minggu Paskah. Kamis, tanggal 27 Maret, untuk semua petugas misa Minggu Palma. Diharapkan para petugas liturgi bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. PIC Ibu Ambar. 3. Penerimaan dana Misa Minggu Prapaskah kedua. Misa hari Jumat tanggal 14 rupiah. Dana solidaritas sebesar 4.400.000
kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada semua pelayan liturgi hari ini yang telah mengambil bagian, berpartisipasi, memberikan pelayanan terbaik untuk perayaan kita yang sudah kita jalankan. Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.